Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan presentasi rencana tidak lanjut dari program PKG PJOK saya. Tugas PKG kali ini saya diminta untuk membuat pembelajaran yang berbasis proyek dengan yang kokurikuler. Jadi nanti PJOK itu digabungkan dengan mapel-mapel yang lain dan dibuat menjadi sebuah proyek. Di sini saya memilih judul Menuju Hidup Sehat dengan Makanan Bergizi. Latar belakang dari proyek ini adalah banyaknya anak-anak sekolah dasar yang tidak tertarik membeli jajanan yang sehat, tetapi malah memilih yang gorengan, minuman bersoda, atau permen, sehingga banyak menyebabkan kasus anak usia dini yang sudah mengalami masalah perkembangan, obesitas, bahkan ada yang sudah terkena penyakit kronis. Ya, ini karena kurangnya pengetahuan tentang gizi menjadi faktor utama. Kemudian tujuan dari program P5 ini karena saya ambilnya P5, ini adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat. Selain itu, diharapkan peserta didik juga mampu untuk menganalisis informasi tentang gizi dan nutrisi dari berbagai sumber. Jadi misalnya kalau dia makan sesuatu, dia bisa membaca di belakang ada komposisi apa. Jadi tahu, dia sudah bisa membatasi diri sendiri untuk makan seberapa atau harus bagaimana terhadap informasi yang dia dapatkan. Kemudian peserta didik juga bisa untuk memasak makanan sehat secara sederhana. Capaian dari kegiatan ini adalah peserta didik mampu mempertahankan pola makan sehat dalam jangka waktu panjang. Langkah-langkah yang saya susun, yang saya rencanakan, yang pertama adalah memberikan materi hubungan kebugaran jasmani atau kesehatan jasmani dengan makanan sehat. Kemudian yang kedua, memberikan materi gizi dan juga memberikan contoh-contoh menu makanan sehat. Kemudian yang ketiga, mengorganisir kegiatan untuk memasak bersama. Hasil yang saya harapkan adalah peserta didik memiliki gaya hidup dengan pola makan hidup sehat. Jadi setelah kegiatan ini, setelah keluar dari sekolahan ini, mereka juga tahu menjadi gaya hidup sehat, makan makanan sehat itu menjadi gaya hidup mereka. Kemudian struktur programnya yaitu fase yang saya tuju adalah fase C, yaitu kelas 5-6 SD Negeri Bulustalan, dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Bisa juga sebenarnya kearifan lokal seperti yang kita rencanakan di sekolahan, tetapi kalau dengan kearifan lokal berarti kita menuju, misalnya kita bisa menuju ke satu bahan makanan di sekitar kita, misalnya singkong. Jadi nanti makanan sehat yang dibuat atau apa yang dituju itu resep-resep dengan bahan dasar singkong, misalnya seperti itu. Tapi di sini saya mengambilnya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah menuju hidup sehat dengan makanan bergizi. Total waktunya adalah 125 JP. Pelaksanaan Januari sampai Februari tahun 2025. Kemudian dimensi dan juga elemen sub-elemen P5 yang saya ambil adalah gotong royong, elemennya kolaborasi, sub-elemennya kerjasama. Kemudian dimensi bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, sub-elemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Kemudian dimensi yang terakhir adalah kreatif dengan elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Produk yang dihasilkan adalah buku resep makanan sehat dan juga makanan sehat untuk dijual di market day. Jadi nanti siswa itu dibentuk kelompok, kemudian diminta memilih satu jenis makanan sehat dan dia akan membuat resep tersebut. Ya, jadi bebas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan untuk publikasinya, untuk yang resep ini bisa dicetak atau bisa juga kita jadikan seperti flipbook ya, yang ditampilkan di web sekolah ya. Kemudian atau bisa juga 1 atau 2 resep itu ditampilkan di mading, ditempel, dicetak kemudian ditempel di mading. Itu untuk publikasi yang buku resep. Kalau yang makanan sehat seperti biasa dijual kepada teman-temannya. Kemudian selanjutnya kapasitas yang dimiliki dari sekolah ini mengacu ke aset
yang kita miliki di sekolahan ini, yang pertama adalah peserta didik yang selalu belajar bergerak dan juga bergerak untuk belajar. Jadi peserta didik kita, saya percaya peserta didik di sini itu adalah anak-anak yang mau berkembang menjadi lebih baik dan selalu mau belajar hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua ada guru PJOK yang menguasai materi tentang hubungan kebugaran jasmani dan juga makanan sehat. Kemudian ada guru kelas, karena di sini kokulur kelas, jadi saya mengambil mapel bahasa Indonesia pada bagaimana anak-anak itu bisa menyusun teks prosedur untuk menyusun resep makanan. Kemudian ada materi IPAS tentang kandungan gizi dalam berbagai jenis makanan. Kemudian yang kedua ada aset sosial. Di sini ada kolaborasi antara peserta didik di dalam melaksanakan program P5. Kemudian ada politik, yaitu kebijakan dari kepala sekolah yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan P5 ini. Kemudian ada fisik. Tentu saja di SD Negeri Busalan itu kita memiliki ruang komputer yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh anak-anak saat pelajaran komputer untuk menyusun resep-resep ini. Ya, jadi desainnya dan mengetiknya biar terlihat lebih indah itu anak-anak bisa belajar melalui komputer yang dimiliki sekolah. Selain itu kita juga memiliki lapangan yang luas yang bisa kita gunakan dalam pelaksanaan memasak bersama. Kemudian aset lingkungan dan alam, kita berada di lokasi yang sangat strategis ya, dekat dengan pusat kota dan juga ada di pinggir jalan raya. Jadi kalau kita mau cari-cari bahan makanan itu mudah. Kemudian finansial, kita memiliki dana BOS untuk mendukung kegiatan P5 ini. Selanjutnya adalah rencana evaluasi. Untuk penugasan kelompok akan dinilai dengan instrumen Rubik. Kemudian yang kedua, untuk penilaian sikap dan juga perubahan sikap yang dialami oleh peserta didik dinilai dengan pengamatan oleh Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, tantangannya adalah di sini tidak semua anak itu memiliki akses dalam mengkonsumsi makanan sehat. Jadi bisa jadi orang tuanya sibuk atau kemungkinan faktor ekonomi yang biasanya seadanya aja atau bagaimana. Kemudian yang kedua adanya kurang pengetahuan dan pengalaman peserta didik dalam mengolah makanan sehat. Kemudian yang ketiga adalah khawatir akan bahaya saat peserta didik itu memasak makanan di sekolah, ya karena mungkin kan anak-anak itu biasanya dimasakkan atau beli, jadi anak-anak belum pernah memasak sendiri, pegang pisau atau dengan menyalakan kompor dan lain-lain, itu masih menjadi tantangan dalam program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon masukan dan juga saran terhadap program saya ini agar bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Silakan. Iya, silakan Bu Ida. Ya, terima kasih. Program yang diutarakan sama Bu Titi menurut saya sangat bagus sekali ya Bu. Seperti yang sudah terjadi di kelas 5, ada satu anak yang memang mengalami masalah kesehatan yang kronis. Dengan adanya program seperti itu tentunya dapat mengurangi permasalahan-permasalahan seperti diabetes apa Bu yang kelas ya, diabetes yang sudah memang stadium tinggi ya Bu ya. Jadi memang kalau bisa itu bisa direalisasikan entah di semester 2 atau di tahun ajaran baru, sehingga mengurangi resiko-resiko penyakit yang tentunya membahayakan anak didik kita. Dan kita juga harus tahu dari makanan sehat itu, dari makanan bergizi itu juga dapat menambah nutrisi yang ada di otak sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya sangat setuju dengan program yang diutarakan sama Bu Titi. Kita tunggu pelaksanaannya Bu. Oke teman-teman. Ya. Oke ya. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bu Ida atas masukannya. Ya, ini memang sudah terjadi di lingkungan kita dan sangat menjadi perhatian khusus bagi kita ya, terutama. Tetapi hal seperti ini memang butuh
kerjasama, bukan hanya dari kita pihak sekolahan, tetapi lingkungan dan juga keluarga di rumah. Apakah ada masukan lain? Iya, Bu Wening. Terima kasih Bu Titi atas kesempatannya. Melihat tadi ada tantangan, kemungkinan tantangan yang akan Bu Titi dan teman-teman juga hadapi ketika pelaksanaan. Sepertinya di poin nomor 3 untuk tantangan masak yang berbahaya, misalkan menggunakan alat-alat yang berbahaya, mungkin Bu Titi juga bisa mencari referensi atau riset gitu kecil-kecilan. Kalau misalkan ada juga beberapa makanan yang mungkin tidak perlu memasak dengan kompor, seperti membuat salad buah, itu kan sebenarnya tidak perlu pakai kompor, cuman mungkin menggunakan pisau atau benda-benda tajam. Dan kalau hal seperti itu kan selama kita masih mengawasi secara penuh atau melibatkan Bapak Ibu guru di sini, saya rasa itu bukan menjadi tantangan yang berarti seperti itu. Itu saja Bu Titi sarannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wening. Ini solusi yang sangat solutif ya terhadap tantangan yang saya hadapi terhadap bahaya kompor bagi anak-anak SD yang belum berpengalaman. Baiklah, apakah ada lagi? Tidak ada. Iya, bisa pakai salad atau jus ya. Iya. Baiklah Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.